Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa memulai pembelajaran daring lagi. Namun sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, marilah kita berdoa. Silakan berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan membahas tentang bab 4 tentang descriptive text atau teks deskripsi. Saya yakin bahwa kalian sudah pernah mendengar jenis teks ini, bahkan sudah pernah mempelajari teks ini di kelas 8. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, the definition of the text atau pengertian, the purpose of the text, tujuan dari teks, the generic structure, susunan atau struktur dari teks tersebut, kemudian yang terakhir example. Yang pertama, the definition of the text. Descriptive text is a type of the text whose social function is to describe a particular person, place, or thing. Nah, di sini tujuannya kalian harus kelas 10 ini harus bisa menguasai teks deskripsi. Nah, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi di sini adalah salah satu tipe teks yang bertujuan untuk mendeskripsikan particular person, place, or thing. Maksudnya di sini adalah orang, tempat, atau benda tertentu. Jadi, pengertiannya dari teks deskripsi adalah mendeskripsikan sesuatu, benda, orang, atau tempat secara spesifik. What is the purpose of the text? The purpose of the text is to describe a particular person, object, and place. It describes the characteristics or feature of a person, object, or place specifically. Jadi tujuan dari teks ini adalah untuk mendeskripsikan seseorang, benda, atau tempat secara spesifik. Nah, di sini untuk yang ketiga kita akan mempelajari tentang the generic structure of the text. Perlu diingat bahwa setiap jenis teks itu selalu ada struktur atau susunan dari kalimat tersebut. Untuk descriptive text sendiri di sini ada dua bagian. Yang pertama ada identification dan yang kedua adalah description. Identification, which identifies the person, object, or place to be described. Maksudnya, di dalam identification kalian menyebutkan atau mengidentifikasi benda, orang, atau tempat apa yang akan kalian deskripsikan. Jadi kalian memperkenalkan apa, siapa, di mana tempat yang akan kalian deskripsikan. Kalian menyebutkannya di paragraf pertama. Dan yang kedua tentang description. Description di sini mendeskripsikan benda-benda tersebut, bisa ciri-cirinya, bisa warnanya, bisa fungsinya, karakter dari seseorang, atau fungsi dari tempat tersebut atau benda tersebut. Nah, di sini ada contohnya berjudul tentang Padar Islands. Look at the picture of Padar Island on a previous slide. It is very useful, isn't it? You know, it was one home to Komodo dragons. Padar Island lies about 20 miles or 30 kilometers from Labuan Bajo, a fishing town on the westernmost part of Flores, East Nusa Tenggara. Padar Island is small but is the third largest island of Komodo National Park. Padar is mostly savanna-covered surreal landscape flanked by bright green cape mountains of fairy tale shapes. It's all surrounded by three turquoise bays, and curiously, each one of the beaches has different colored sand. One is pearly white, another charcoal
black, and a third is a very rare baby pink. It is a rare combination, a quirk of this unique island. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, paragraf pertama berisi identification atau tentang kalian menyebutkan apa yang akan kalian deskripsikan. Kemudian yang paragraf kedua sampai terakhir itu berisi tentang mendeskripsikan atau deskripsi dari benda, orang, atau tempat tersebut. Dalam teks ini yang pertama, yang di paragraf 2 atau deskripsi yang pertama menjelaskan tentang lokasi. Kemudian yang ketiga, paragraf ketiga atau deskripsi yang kedua ini menjelaskan tentang penampilan atau pemandangan yang ada di Badar Island. Untuk selanjutnya, paragraf pertama tadi saya sudah menjelaskan bahwa paragraf pertama berisi tentang identification. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada a particular place. Jadi di sini identification-nya adalah mendeskripsikan a particular place atau tempat spesifik, yaitu Badar Island. Kemudian yang selanjutnya tentang description. Description di sini ada beberapa bagian, sebenarnya ada 4-6 paragraf, tapi untuk contoh saya hanya menuliskan beberapa paragraf saja. Nah, di sini ada beberapa kata yang dilingkari di sini. Lah, perlu kalian ketahui maksud di sini apa? Untuk teks deskripsi itu selalu menggunakan simple present tense atau menggunakan verb 1. Lies ini dan is. Itu menggunakan verb 1. Apabila subjek dari kalimat tersebut he, she, it, verb 1-nya harus ditambahi s atau es. Kemudian ada non-phrase. Apa itu non-phrase? Non-phrase biasanya digunakan saat satu kata saja masih kurang spesifik untuk menjelaskan sebuah noun atau kata benda. Di sini noun itu kata benda. Penggunaan non-phrase diharapkan dapat menjadikan informasi suatu noun atau kata benda lebih lengkap. Maksudnya non-phrase di sini adalah lebih menjelaskan kata benda tersebut. Dan untuk selanjutnya, di sini ada penjelasan lebih dalam mengenai non-phrase itu sendiri. Non-phrase adalah a series of words where a noun as a head is preceded by an adjective as a modifier. Purpose: to modify or describe the nouns, to give more information about the nouns or non-phrase. Many adjectives precede the nouns or non-phrase. See the following example. The beautiful beach is called Pink Beach. Nah, di sini contohnya seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, non-phrase adalah biasanya digunakan untuk lebih menjelaskan kata benda lebih lengkap. Di sini the beautiful beach is called Pink Beach. Pantai yang indah itu disebut pantai merah muda. It truly offers panoramic views. Nah, di sini maksudnya non-phrase itu lebih menjelaskan kata benda tersebut. Word order of adjective. Lah, biasanya itu kalau deskriptif itu juga selalu menggunakan adjektif. Urutan dari adjektif itu sendiri kalian bisa opinion itu maksudnya kata sifat, bisa beautiful, best, pretty, yummy, kemudian size, shape, age, color, origin, material, noun. Jadi untuk menyusun non-phrase itu ada urutannya. Sebelum kata benda itu harus ada kata-kata
sesuai dengan urutan ini. Misalkan beautiful girl. Lah beautiful itu harus lebih dulu karena di sini rumusnya opinion dulu baru kata benda. Kemudian bisa juga beautiful little girl. Lah itu urutannya beautiful terlebih dahulu, kemudian size, kemudian kata benda. Untuk penjelasan lebih jelasnya atau apabila ada pertanyaan, silakan kalian bisa diskusi di Google Classroom atau bisa WA di nomor saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.